Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber semuanya? Ya, pada kesempatan kali ini aku mau nyoba membuat konten eh, video vertikal ya sekarang, karena memang trennya adalah video vertikal dan segmentasinya atau target sasaran penontonnya adalah dari penikmat smartphone. Jadi pada episode kali ini saya akan mencoba menceritakan atau berbagi pengalaman karena eh, pada kesempatan kali ini hari Kamis itu saya mencoba yang biasanya saya dari rumah ke kantor itu mengendarai roda 4 ya. Dan kemudian hari ini saya mencoba menggunakan eh, transportasi massal yaitu kereta. Nah, jarak rumah saya dari rumah ke stasiun itu, jadi dari rumah saya ke stasiun Tangerang itu karena memang eh, apa namanya? Stasiunnya hanya ada di Tangerang itu sekitar 15 sampai 16 kilometer. Kalau naik angkot itu dua kali naik angkot karena nggak ada yang dari rumah langsung ke stasiun. Itu pun juga menunggu angkotnya juga lama dan nggak jelas, artinya penuh ketidakpastian. Nah, kalau dicek di Google Map itu membutuhkan waktu 40 menit. Nah, itu tergantung jam sibuk apa enggaknya ya. Jadi jaraknya sekitar 16 kilometer. Nah, hari ini saya sudah mulai mencoba menggunakan jasa kereta api atau KRL gitu ya. Kenapa kok saya sekarang menggunakan KRL? Saya biasanya setiap hari menggunakan roda 4 ya. Tapi 2 hari yang lalu seperti yang saya posting di Facebook saya bahwasanya pada 2 hari yang lalu tarif tol itu sudah naik ya dari yang tadinya 8.000 menjadi 15.500. Wow. Jadi kenaikan harganya itu bukan hanya lumayan tapi luar biasa, jadi 2 kali lipat. Bayangkan aja dari 8.000 menjadi 15.500. Yang tadinya saya pulang pergi tolnya 16.000, sekarang bisa jadi 2 kalinya, 30.000, 31.000 gitu ya. Jadi ini sangat tidak masuk akal sekali. Itu hanya untuk tol satu kali perjalanan pulang pergi itu udah 30.000, belum termasuk biaya apa namanya, bensin ya. Bensinnya yang tadinya kan 7.600 sekian gitu, sekarang kan jadi 10.000 per liter. Saya pakai pertalite aja ya, karena kendaraan saya cuman 1.200 cc ke bawah. Jadi kalau dihitung secara matematis itu angkanya udah nggak ketemu lagi guys. Jadi dari 8.000 sekarang 15.500 itu hanya untuk pintu tol. Itu belum pulang pergi, belum termasuk bensin, belum termasuk makan ya. Jadi kalau kita kerja kan nggak mungkin nggak makan. Nah, artinya biaya kehidupan di Jakarta ini sangat-sangat tinggi. Sementara kalau di apa namanya, perusahaan hampir 2 tahun ini semuanya rata-rata belum ada kenaikan gaji ya. Jadi bisa dibayangkan tidak ada kenaikan gaji, kemudian biaya hidupnya sangat tinggi gitu. Nah, mau nggak mau kita kan nggak boleh apa istilahnya cengeng gitu ya, apalagi demo ya. Kalau yang demo udah ada lah, ada yang demo, silakan. Saya kira itu juga bagus juga untuk koreksi ke depan, sehingga transportasi publik juga akan lebih diperhatikan, dan juga kepentingan-kepentingan publik juga harus lebih diperhatikan karena memang kalau sekarang ini memang sistem transportasi kalau di Jakarta mungkin sudah enak ya, ada Jaklingko, ada apa busway, kemudian ada LRT, MRT, semuanya ada, sampai KRL juga ada. Sementara kalau di daerah penyangga ibu kota seperti di Tangerang, Bekasi dan sekitarnya itu saya kira belum cukup layak gitu ya, belum terfikirkan dan belum disusun. Nah, ini akan eh, sangat-sangat menjadi PR, kecuali rumahnya dekat dengan stasiun atau dekat dengan terminal. Sebenarnya ada alternatif ya, kalau dari Tangerang, terutama dari rumah saya itu, kalau kalau ada dua alternatif, yang pertama naik kereta atau yang kedua naik busway. Cuman naik busway pun kita harus menuju ke apa namanya itu
Terminal ya. Nah, terminal itu jaraknya itu lebih jauh dari stasiun kalau dari rumah saya, sehingga kalau saya mau naik busway itu sangat-sangat wasting time dan tidak ada kendaraan yang langsung ke sana dari bisa bisa juga sih, cuman 2 kali dan itu pun lebih jauh dan potensi kemacetannya sangat tinggi di sana. Jadi saya kira lebih nggak masuk akal lagi kalau naik busway karena itu tadi belum ada single ya, belum ada Jaklingko di Tangerang. Terutama saya kan di daerah Tangerang Kabupaten ya, perbatasan Tangerang Kota ke Tangerang Kabupaten. Jadi di wilayah Rajek gitu ya, Rajek Kabupaten Tangerang. Jadi di situ belum ada transportasi massal seperti Jaklingko. Jadi saya kira ini membutuhkan perhatian buat apa ya, pekerja seperti kita ini yang kerjanya dari Tangerang ke Jakarta. Oh ya, untuk ongkosnya emang benar-benar sangat murah teman-teman. Cuman ya itu tadi kita harus menuju ke stasiun itu tadi saya bareng dengan anak saya yang kebetulan dia bawa motor ke sekolahan gitu ya. Jadi setiap hari dia bawa motor ke sekolahan, sekolahnya arah Tangerang kota ya, arah Tangerang di bandara. Jadi bisa melipir dulu nganter saya ke stasiun, kemudian dia sekolah. Dan itu pun kita berangkat setelah sholat subuh, azan subuh, setelah sholat itu langsung berangkat. Jadi supaya tidak terlalu macet gitu ya, dan lebih pagi. Nah sementara untuk ongkosnya lumayan murah ya, 4.000, hanya 4.000 rupiah udah nyampe ke kota. Jadi naik kereta dari Tangerang ke kota itu hanya 4.000. Cuman memang dua kali ini ya, dua kali transit. Jadi dari Tangerang, stasiun Tangerang transit dulu ke stasiun Duri. Dari stasiun Duri itu mencari yang jurusan ke Manggarai. Nah, dari stasiun Manggarai itulah kita cari lagi kereta ke arah stasiun kota. Nah, kebetulan saya kantornya berada di wilayah Ring 1 di sebelahnya kantor Lemhanas. Nah, itu turunnya di stasiun Gondangdia. Jadi tadi membutuhkan durasi waktu jam 6:03 nyampe sini jam 7:25 apa 26 ya, sekitar 1,5 jam kurang. Jadi praktis lebih cepat juga dan nggak antri. Cuman di stasiun pertama saya dapat tempat duduk, di stasiun keduanya transit itu dapat setengah duduk, jadi setengah berdiri kemudian setengah duduk ya, ada yang keluar. Nah yang di stasiun ketiga apa yang di itu hampir nggak dapat tempat duduk karena penuh. Nah, itu pun kata tadi saya sempat ngobrol juga dengan penumpang KRL itu kalau jam-jam segini masih belum terlalu ramai katanya. Tapi itu pun saya lihat karena saya jarang naik kereta, saya lihat itu penuh. Itu katanya ini normal mas. Nah normalnya seperti itu. Saya belum tahu kalau lebih dari normalnya itu kayak apa. Nah itu teman-teman sekilas pengalaman saya ini. Oh ya tadi saya waktu naik KRL itu juga ngobrol-ngobrol sama sesama penumpang. Itu saya dapat ilmu baru ya di situ ngobrol. Saya diberitahukan aplikasi yang lumayan powerful ya untuk membantu navigasi kita menggunakan transportasi KRL. Nah, ada namanya aplikasi apa namanya, KAI Akses kalau nggak salah di namanya. Jadi silakan aja, di situ lumayan kita bisa tahu rutenya, bahkan sampai biayanya dari stasiun Tangerang menuju Gondangdia itu tarifnya berapa itu tertera dan itu bisa dipilih. Silakan teman-teman, ini hanya sebuah share pengalaman yang bisa menjadi ilmu pengetahuan buat kamu semuanya yang mungkin sekarang ini harus lebih berpikir kreatif menyiasati kondisi yang ada. Jadi jangan hanya mengeluh, jangan hanya marah-marah, tapi kita harus mencari solusi-solusi yang lebih cerdas, solusi-solusi yang bisa membuat kita lebih bahagia, solusi-solusi yang apa ya, yang membuat kita ya tetap survive gitu ya di tengah keadaan ini. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, tolong ini pesan ya dari masyarakat ke pejabat negara yang mengurusi transportasi khususnya di Kabupaten Tangerang. Mohon banget Pak Bupati Tangerang
dan juga Dinas Transportasi Umum Tangerang, tolong diperhatikan transportasi penghubung dari wilayah Rajek khususnya ke stasiun ataupun ke terminal Kalideres, karena itu adalah akses pokok masyarakat eh, yang menghubungkan dari Tangerang ke Jakarta, sehingga masyarakat ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk berangkat atau pulang dari pekerjaannya yang ada di Jakarta atau sebaliknya. Jadi itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya bukan hanya mengkritik, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Jadi kalau di Indonesia ini kritik itu dianggapnya sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang darurat. Jadi kalau kita ke rumah sakit kan ada keadaan kritis. Nah, jadi kalau keadaan kritis itu seolah-olah mau mati, seolah-olah udah mau meninggal dan atau membahayakan, sehingga makna dari kritis atau kita mengkritik itu dianggap menjadi orang yang berbahaya atau membahayakan. Padahal kritik dalam arti yang sesungguhnya adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang ideal, bukan merusak atau membahayakan atau mau mati. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan menjadikan kita semuanya ini lebih baik, karena tujuan dari kita hidup kalau menurut filosof ternama Socrates hanya ada dua, yaitu bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Jadi tolong buat para pejabat yang diberikan kekuasaan melalui politik, jalur-jalur politik, gunakanlah politik itu untuk bisa membahagiakan rakyat dan kemudian jangan sampai menyengsarakan masyarakat. Kalau tidak, politik itu atau amanah yang kita berikan bisa kita cabut kembali. Ingat itu. Ini bagian dari literasi politik untuk Indonesia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada konten-konten selanjutnya. Kalau info ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan didukung ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Imam Suwandi. Sampai ketemu lagi.